Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Person of Interest season pertama episode kelima. Scene dibuka oleh seorang pria yang ditabrak oleh mobil misterius saat ia sedang berjalan di basement. Sementara itu, Finch yang sedang menyantap sarapannya dengan penuh ketenangan harus terganggu oleh kehadiran dari Rhys yang ternyata menghampiri Finch untuk bertanya makanan enak apa yang berada di restoran itu. Finch tahu, Rhys sengaja melacak keberadaannya karena ia ingin tahu kehidupan pribadinya, sehingga Finch memutuskan untuk meninggalkan Rhys dengan sebuah foto dari pria yang harus mereka kembali selamatkan hari ini. Pria itu bernama James Gates. Tinggal di Boston Selatan, memiliki titel hukum dari NYU dan ditinggalkan oleh istrinya 1 tahun yang lalu setelah mengalami penyakit kanker kronis. Ia kini hanya tinggal bersama anaknya yang bernama Samuel Gates, serta pengasuhnya yang James sewa semasa istrinya masih hidup. Sehari-hari James bekerja sebagai seorang hakim di pengadilan New York. Tentu, sebagai seorang hakim, ia pasti memiliki banyak musuh, karena James dikenal sebagai hakim yang tak pandang bulu untuk menghukum orang yang salah. Rhys pun ikut ke dalam pengadilan yang dipimpin oleh James untuk mengetahui siapakah musuh sebenarnya. Barulah setelah pengadilan kedua dimulai, ia masuk ke dalam kantornya untuk mencari beberapa surat ancaman pembunuhan. Kebetulan, Rhys berhasil menemukannya. Di sana terdapat beberapa pesan tersirat dari orang-orang yang membenci James. Setelah Rhys memberikan gambar surat tersebut, ia langsung mengikuti pergerakan James ke sebuah restoran. Rhys bisa melihat beberapa orang berjas seperti sedang mengawasi James yang sedang makan siang. Lalu Finch memberitahu ia baru saja menyelesaikan beberapa teka-teki dari ancaman pembunuhan itu. Saat Finch hendak menjelaskan temuannya, Rhys tiba-tiba melihat James bergerak bersamaan dengan pria yang mengawasinya. Hal itu membuat Rhys langsung ikut bergerak melindungi James karena mungkin saja ia akan dibunuh di jalan itu. Tetapi beruntung, ternyata pria itu hanya memeriksa situasi lalu membuang ponsel sekali pakainya setelah melihat Rhys memperlihatkan pistolnya saat mereka berpas-pasan. Saat Rhys memeriksa ponsel tersebut, ia baru tersadar bahwa ternyata mereka bukan mengincar James Gates, melainkan Samuel Gates, yaitu anaknya. Terlihat dari pesan ponsel yang memberi kabar jika anak dari James telah keluar dari sekolahnya. Memang benar dugaan dari Rhys. Di kediaman dari James, ia salah melindungi orang karena para penculik itu berhasil membawa Samuel kabur. Meskipun Rhys sempat untuk menahan pergerakan mereka, namun ia kalah jumlah sehingga para penculik berhasil membuat Rhys tak berdaya dan membuat Samuel berhasil terculik. Setelah Rhys mengobati lukanya sendiri, ia langsung menyalahkan Finch karena telah memberikan informasi yang salah. Kini mereka harus mencari keberadaan dari anaknya karena ia tak tega melihat James harus kembali kehilangan orang tercintanya. Terlihat James baru saja mendapat telepon dari penculik anaknya yang menyuruh James untuk tak menelepon polisi. Karena apabila ia melakukannya, maka anaknya akan terbunuh. Yang ingin penculik katakan adalah mereka harus bertemu tanpa adanya bantuan dari siapapun. Karena ingin memastikan keberadaan anaknya, ia menelepon pengasuh Samuel untuk bertanya terkait keberadaan dari Samuel. Dan saat James tahu anaknya memang tak berada di rumah, ia langsung terdiam terduduk lemas. Lalu tiba-tiba saja Rhys muncul, mencoba menenangkan James dengan mengajaknya bekerja sama untuk mencari keberadaan anaknya. Saat Rhys muncul, James sebenarnya cukup terkejut dan hendak bertanya terkait siapa dirinya. Namun Rhys meminta kepada James untuk berfokus pada tujuan utama mereka, yaitu mencari keberadaan dari Samuel. Mereka lalu berpindah tempat ke kediaman James. Setibanya di sana, James terheran karena para penculik berhasil melewati alarm rumah mereka. Rhys menjelaskan jika para penculik menggunakan penyadap untuk mengetahui semua sistem keamanan rumahnya. Lalu Rhys bertanya apakah ia pernah menangani suatu kasus penculikan? James tak menjawab. Ia hanya berkata apabila ini semua tentang uang, maka ia siap untuk membayar semua uang yang ia miliki di dalam bank, yaitu sekitar $300,000. Sayangnya, Rhys tak akan membiarkan hal itu terjadi karena ia akan memastikan Samuel kembali ke tangan James dengan utuh. Lalu Rhys mulai melakukan investigasi. Ia berhasil menemukan jasad dari pengasuh Samuel yang tewas akibat luka tembak. Ia langsung berkomunikasi dengan Finch yang sedang berusaha mencari firewall dari para penculik. Finch menjelaskan mereka cukup hebat dalam melakukan penyadapan karena ia tak bisa menembus jaringan mereka. Di kantor polisi, Lionel yang saat itu penasaran dengan apa yang Carter lakukan sempat mencoba membuka berkas miliknya. Tetapi saat itu, Carter terlebih dahulu muncul sehingga ia mengurungkan niatnya. Apa yang Lionel lakukan dapat disadari oleh Carter yang melihat berkasnya berpindah tempat. Lalu ia bertanya pada Lionel mengenai alasannya pindah kemari.
karena pasti ada sesuatu terjadi. Karena Lionel tak mau mendapatkan interogasi darinya, ia langsung beralasan akan membelikan charter secangkir kopi. Rupanya saat itu Lionel diminta oleh Riz untuk bertemu dengannya karena ia membutuhkan bantuan. Riz menyuruh Lionel untuk memeriksa peluru balistik yang ia temukan. Juga ia meminta kepadanya untuk mencarikan kepemilikan senjata dengan ciri-ciri pria cepak atau berambut panjang. Saat Lionel mengetahui Riz sedang menangani kasus penculikan, ia sempat memintanya untuk melibatkan pihak polisi. Tetapi tanpa Lionel sadari ternyata Riz telah pergi. Lalu scene berpindah pada Finch yang memberitahu Riz jika ia berhasil masuk ke dalam firewall milik para penculik. Finch memberitahu alamat keberadaan mereka yang ternyata Riz berpas-pasan dengan salah satu dari mereka. Bergegas, Riz langsung mengikuti pria tersebut yang masuk ke dalam apartemen miliknya. Ketika pria itu hendak membuka pintu, Riz dengan cepat langsung menghajarnya. Sempat ada perlawanan hingga Riz berhasil menjatuhkannya ke tangga yang membuatnya langsung kehilangan kesadaran. Setelah berhasil membuatnya pingsan, Riz memeriksa identitasnya dan ternyata Riz mengetahui jika para penculik adalah sebuah sindikat kriminal bernama SP9 yang berasal dari Eropa Timur. Mereka biasa bergerak di bidang prostitusi dan penculikan anak. Di kediaman James, ia didatangi oleh pihak kepolisian yang mencoba untuk meminta informasi terkait kematian pengasuhnya. James mengaku ia tak berada di tempat karena saat itu dirinya sedang menjemput putranya. Seolah-olah James mencoba untuk menutupi kasus ini. Dan setelah polisi berpamitan, ternyata Riz telah berada di belakang pintu bertanya terkait organisasi SP9. Atau mungkin saja James pernah menangani kasus seorang kriminal. James mencoba untuk mengingat-ingat, namun ia tak bisa hingga tiba-tiba telepon berdering yang berasal dari para penculik. Hal yang pertama James tegaskan adalah ia ingin memastikan bahwa anaknya masih hidup. Para penculik pun memberikan kesempatan pada anak James untuk menyapa ayahnya. James tak akan peduli dengan uang. Ia berusaha untuk meyakinkan kepada mereka, berapapun uang yang mereka inginkan, ia siap untuk membayarnya. Sayangnya, para penculik tak menginginkan uang tersebut. Mereka hanya ingin James membebaskan suatu kasus terdakwa atas nama seorang wanita bernama Angela Markham. Saat mendengar nama itu, James baru teringat jika ia kini sedang menangani kasus tersebut karena Angela menabrak seorang pria dalam keadaan mabuk, padahal merasa kasus itu adalah kasus biasa. Riz berasumsi mungkin saja Angela memiliki hubungan yang erat dengan petinggi SP9. Maka dari itu mereka hanya ingin kasus yang menyangkut Angela agar segera diselesaikan. Meskipun begitu, Riz siap untuk membantu James. Ia menyuruhnya untuk mengulur waktu ketika pengadilan sedang berlangsung, sementara Riz akan menyelidiki SP9 sendirian. Sembari menunggu hakim James beraksi, Riz terlebih dahulu berdiskusi dengan Finch. Dan Finch memastikan jika musuh mereka kini bukan lagi yang biasa. Mereka geng level multinasional. Setidaknya bergerak hampir di 18 negara, termasuk kawasan Eropa dan Asia. Sehingga ia menyarankannya untuk berfokus pada Angela terlebih dahulu. Sementara Finch menyelidiki Angela, Riz menghampiri pria yang berhasil ia culik untuk mencoba mencari informasi padanya. Tetapi pria itu masih enggan untuk berbicara, sehingga Riz menutup kembali bagasi mobilnya. Di kantor kepolisian, Lionel yang memiliki tugas khusus mencoba untuk mendekati Charter yang kebetulan sedang mengurus kasus kematian dari pengasuh James. Tak lama kemudian, Lionel mendapat telepon dari Riz sehingga ia menjauh untuk menerima teleponnya. Di sana Riz kembali meminta hasil balistik peluru yang telah ia berikan padanya. Lionel menjawab jika peluru itu tak terdeteksi. Dan kini, Charter sedang menangani kasus yang bersangkut paut dengan Riz. Karena enggan bertele-tele, Riz hanya meminta kepada Lionel untuk segera menggali informasi, serta mencoba menjauhkan Charter dari jalannya. Di ruang persidangan, Hakim Samuel telah berada di meja. Persidangan pun dimulai dan terlihat di sana, Finch telah berhasil memasuki firewall milik ponsel Angela untuk menyusupi informasinya. Riz yang masih penasaran dengan tawanannya kembali membuka bagasi setelah ia memutar-mutar mobilnya yang membuat pria itu mual. Barulah setelah Riz menjanjikannya sebuah burger, pria itu mau memberitahu terkait sebuah alamat, tempat di mana ia mendapat bayaran setiap kali ia melakukan suatu pekerjaan. Kembali ke ruang pengadilan. Seperti apa yang Riz perintahkan, James mencoba untuk mengulur waktu dengan memberikan waktu pada saksi untuk menjelaskan sedetail mungkin apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Namun setiap saksi berkata, pengacara Angela selalu menolak bukti tersebut, sehingga membuat James menunda pengadilan hingga besok hari pada pukul 10 pagi. Setelah itu ia kembali ke ruangannya, mulai merasa bersalah. Tak lama kemudian telepon berdering kembali yang berasal dari sang penculik.
Sang penculik merasa kecewa karena James berusaha untuk mengulur waktu, padahal James beralasan ia harus melakukan hal ini sebaik mungkin. Karena jika tidak, maka jaksa akan melakukan naik banding dan Angela akan makin sulit untuk dibebaskan. Penculik paham dengan alasan James, lalu ia menyuruhnya untuk mempercepat pengadilan karena jika tidak, mungkin saja nyawa anaknya takkan lama lagi. Karena pengadilan ditunda, Finch akhirnya mengikuti keberadaan Angela yang ternyata mendapat gambar dari anak James yang tengah ditodong oleh sebuah pistol. Lalu Angela tiba-tiba mengangkat sebuah telepon. Finch dari kejauhan bisa mendengar perbincangan antara Angela dengan orang yang menculik Samuel. Di sana mereka sedikit berdebat atas ulah dari Angela yang mengacaukan rencananya. Karena kliennya mereka mulai melakukan komplain akibat Angela yang tak bekerja dengan baik. Angela berjanji jika ia berhasil keluar dari semua ini maka ia akan kembali bekerja. Dan mengetahui nyawa Samuel takkan lama lagi, Finch langsung menelepon Reese untuk memberitahu jika mereka tak memiliki waktu yang cukup banyak. Pada malam harinya, lantas Reese langsung pergi ke alamat yang telah diberikan oleh Finch. Sangat amat beruntung, Reese yang tak menyadari keberadaan salah satu anggota SP9 berhasil membunuhnya setelah tembakan dari pria itu meleset. Dan saat Reese membuka ruangan, ia terkejut melihat banyak sekali uang berserakan. Alhasil ia membawa uang itu ke hadapan Finch dengan harapan mereka bisa menyakiti para penculik. Memang benar, saat itu sang penculik marah besar setelah ia kehilangan 2 anak buahnya serta $1,5 juta begitu saja. Apa yang Reese dan Finch lakukan berhasil, mereka membuat sang penculik marah besar. Terlebih Finch berhasil menemukan alasan mengapa Angela sangat dilindungi oleh SP9. Hal itu terjadi karena ternyata Angela bukanlah kekasih salah satu dari mereka, melainkan Angela berbisnis dengan SP9. Angela memiliki sebuah sistem perangkat lunak yang bisa mencuci uang tanpa terdeteksi oleh alat digital. Ia pernah melakukannya pada tahun 2009 ke sebuah bank bernama One State. Dan kini mereka bisa menemukan cara untuk mencari keberadaan Samuel sekarang juga. Setelah berdiskusi, Reese kembali menemui Sam untuk memintanya kembali mengulur waktu karena mereka selangkah lebih besar untuk menemukan keberadaan anaknya. Akhirnya persidangan kembali dilanjutkan. Seperti biasa, Sam selalu mencoba untuk berada di pihak Angela yang membuat pengacara korban merasa keberatan. Karena ingin membuat sebuah alibi, Sam sebagai hakim menganggap sikap pengacara korban tak sopan kepadanya dan ia bisa dituntut atas perbuatan tidak baik, sehingga mau tak mau sang pengacara harus mengalah. Di kantor kepolisian, Lionel tiba-tiba berhasil menemukan sebuah CCTV yang memperlihatkan pria berambut panjang yang diduga dalang di balik kasus penculikan. Lionel juga mengetahui keberadaan mereka yang berada di sebuah perusahaan bernama Coldfield. Reese yang masih mengurusi kedua anggota SP9 itu pada akhirnya melepaskan salah satu dari mereka agar ia mau memberitahu siapa nama bosnya. Tentu saja, pria botak yang sudah lama ditawan langsung membogem rekannya sendiri agar ia bisa dibebaskan dari jeratan hukum Reese. Tak lama kemudian, Finch memberitahu Reese jika ia baru saja menemukan informasi penting, yaitu ternyata SP9 tak mencuci uang milik mereka sendiri, melainkan mereka juga mencuci uang klien mereka. Sebuah rekening atas nama Jared Koska ditemukan dalam sebuah bank. Reese yang telah mendapatkan nama informasi itu tiba-tiba mendapat nama SMS dari Lionel yang memberitahu sebuah perusahaan milik Jared. Ketika Reese tiba di tempat tersebut, ia menyuruh Finch untuk menelepon polisi apabila dirinya tak keluar lebih dari 10 menit. Namun saat Reese masuk rupanya anak dari James telah dipindah tempatkan. Hal yang sama telah terjadi di ruangan pengadilan yang dimana James sebagai hakim secara resmi membatalkan semua dakwaannya terhadap Angela sehingga ia dinyatakan bebas. Tentu hasil tersebut membuat Angela sangat senang. Sementara Finch kini merasa waktu hidup Samuel dan anaknya hanya tersisa beberapa menit saja setelah James diminta untuk bertemu di sebuah tempat oleh sang penculik Samuel. Setelah sidang selesai, saat Angela hendak masuk ke dalam mobil, Reese tiba-tiba saja datang menodongkan senjata padanya. Lalu scene bergerak pada James yang telah tiba di tempat pertemuan. Di sana Jared telah membawa anak darinya untuk melakukan sebuah pertukaran. Tetapi hal yang tak terduga terjadi ketika Reese muncul, menyebutkan nama rekening milik Jared sebesar $400 juta secara lengkap. Tak hanya itu, ternyata Reese juga telah mengirim setiap 10 sen terakhir uang milik Jared ke berbagai rekening dan akan terus bertambah jika ia tak mau melakukan apa yang akan Reese perintahkan. Karena tak mau uangnya hilang begitu saja, pada akhirnya Jared melepaskan anak dari James dan Reese langsung menembaki kedua anak buahnya serta Jared itu sendiri hingga kesakitan. Di ruang pengadilan, pengacara korban yang baru saja selesai melakukan sidang dikejutkan dengan sebuah berkas berisi hasil transferan yang jumlahnya cukup banyak ke dalam bank One State.
Dari belakang terlihat Finch yang telah melakukan itu semua keluar dari ruang pengadilan. Pada malam harinya, ketika Carter dan Lionel hendak menggerebek perusahaan Coldfield, mereka sangat amat terkejut ketika melihat para tersangka telah berada dalam kondisi terikat beserta uang dalam jumlah yang banyak. Sementara itu, kebahagiaan antara Samuel dan ayahnya yang telah kembali dengan selamat diperlihatkan di scene ini. Tak lama kemudian, Reese menghampiri James. Di momen itu, James mengucapkan rasa terima kasihnya atas apa yang telah Reese lakukan untuk menyelamatkan keluarganya. Reese merasa itu semua adalah tugasnya, dan kini tugas James adalah bermain bersama anaknya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Reese yang kembali menghampiri Finch di restoran favoritnya. Sebenarnya saat itu Reese tak ingin mengganggu Finch. Ia hanya ingin mengucapkan rasa ucapan terima kasihnya karena Finch telah memberinya pekerjaan mulia. Mendengar perkataan dari Reese membuat Finch merasa sangat amat tersanjung. Dan lalu ia pun memberikan rekomendasi makanan enak di restoran tersebut. Dan pembahasan mengenai series Person of Interest season pertama episode kelima pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.